Subhanahu wa taala, sejenak kita akan sama-sama mendengarkan satu buah hadis tentang khusyuk dan khudu' dalam sholat. Larangan bergerak-gerak dalam sholat, hadis ke-6, yang artinya dari Sayyidina Ummu Rumah radhiyallahu anha, ibunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihatku bergerak-gerak ketika sholat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menghardikku dengan keras sehingga hampir saja aku membatalkan sholatku karena takut. Ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, jika seorang berdiri sholat, hendaklah menenangkan seluruh anggota badannya. Jangan bergerak-gerak seperti orang Yahudi, sebab tenangnya seluruh anggota badan ketika sholat termasuk kesempurnaan sholat. Lagi sekali dari Sayyidina Ummu Rumah radhiyallahu anha, ibunda Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihatku bergerak-gerak ketika sholat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menghardikku dengan keras sehingga hampir saja aku membatalkan sholatku karena takut. Ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, jika seorang berdiri sholat, hendaklah menenangkan seluruh anggota badannya. Jangan bergerak-gerak seperti orang Yahudi, sebab tenangnya seluruh anggota badan ketika sholat termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Hakim Tirmizi dari kitab Nurul Mansur. Faedah, masalah tumakninah dalam sholat telah banyak diriwayatkan dalam hadis. Biasanya baginda Nabi SAW memandang ke arah langit, menunggu malaikat membawa wahyu. Jika seorang menunggu sesuatu, pandangannya akan tertuju ke arah sesuatu itu. Oleh karena itu, pandangan baginda Nabi SAW terkadang tertuju ke atas ketika sholat. Namun ketika turun ayat Faz'aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran surat Al-Mu'minun 1-2. Baginda Nabi SAW selalu mengarahkan pandangannya ke bawah. Banyak riwayat yang menyebutkan sebelum turun ayat di atas, para sahabat radhiyallahu anhum bisa memandang ke sana kemari dalam sholatnya. Akan tetapi setelah turun ayat di atas, pandangan para sahabat radhiyallahu anhum tidak ke sana kemari lagi. Mengenai ayat di atas, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jika para sahabat radhiyallahu anhu berdiri sholat, maka pandangan mereka tidak ke sana kemari. Mereka sangat berkonsentrasi dalam sholat. Pandangan mereka selalu tertuju ke tempat sujud. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepadanya. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan satu buah hadis dan uraian dan faedahnya. Apa yang kita dengar ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk mengamalkan, menyampaikan serta mengajak menyampaikan kepada orang yang belum dengar, yang belum duduk di majelis. Insyaallah kita akan berangkat ke Selakai untuk ngecas iman 3 hari. Insyaallah yang berniat insyaallah bergabung kita tunggu. Insyaallah bersedia? Bersedia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.